22. Berarti selama 4 hari. Baik itu, berarti kalau 4 hari Bapak Ibu ini akan dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 19 sampai 20, gelombang kedua tanggal 21 sampai dengan tanggal 22. Selanjutnya untuk teman-teman SD 23 sampai 25 sinkronisasi simulasi AN jenjang SD gelombang 1, 26 29 simulasi AN jenjang SD gelombang 2, 30 September sampai 2 Oktober sinkronisasi simulasi AN SD gelombang kedua. Lalu tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober simulasi AN gelombang kedua. Tanggal 14 sampai 16 geladi bersih AN jenjang SD. Tanggal 17 sampai 20 Oktober geladi bersih AN jenjang SD. Tanggal 21 sampai 23 Oktober sinkronisasi AN jenjang SD gelombang 1. Pelaksanaannya untuk di gelombang pertama tanggal 24 sampai dengan 27. Ini selama 4 hari. 2 gelombang. Yang tanggal 29 sampai 30 ini pelaksanaan asesmen untuk paket A ini. Lalu untuk gelombang kedua SD sinkronisasinya 2830, pelaksanaan untuk gelombang 2 tanggal 31 sampai dengan 3 November. Jadi SMP ini SD seperti tahun lalu dia 2 gelombang bisa kita jadi menjadi 4. Jadi di gelombang 1 itu bisa ada 2 gelombang di situ, karena setiap gelombang ada 2 hari, 24, 25, 26, 27. Begitu pula di gelombang kedua ini dibagi 2 fase juga, 31 sampai dengan 1 November, tanggal 2 sampai dengan 2 November. Nah, ini yang untuk paket A. Jadi survei lingkungan Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi untuk kepala satuan pendidikan itu di Agustus. Jadi lebih duluan kepala sekolah dengan guru, setelah kegiatan dilaksanakan oleh teman-teman kepala sekolah dan guru terkait dengan survei lingkungan belajar, baru pelaksanaan asesmen nasional untuk peserta didik. Terkait dengan hari pelaksanaannya nih Bapak Ibu, yang SMP tanggal 19 sampai di tanggal 22, hari pertama dimulai jam 7.30, ini waktu setempat Bapak Ibu, 10 menit latihan. Lalu kedua ini literasi 90 menit dan jam ketiga survei karakter 30 menit. Yang hari kedua sama 7.30, 10 menit latihan, 90 menit untuk numerasi dan survei lingkungan belajar untuk di jam yang ketiga. Ini untuk pelaksanaan asesmen nasional untuk yang SMP. Lalu yang SD, Bapak Ibu, yang gelombang pertama tanggal 24 sampai dengan 27. Jadi yang gelombang pertamanya tahap 1 24 25. Gelombang pertama tahap 2-nya 26 27. Hari pertamanya ini latihannya 15 menit, literasinya 75 menit, survei karakternya 30 menit. Begitu pula di hari kedua, latihan 10 menit, numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 40 menit. Ini untuk yang gelombang kedua untuk teman-teman yang SD. Di gelombang kedua tahap 1 31 sampai dengan 1 November. Di gelombang 2 tahap 2 tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Pembagian waktunya
sama. Baik, itu Bapak Ibu sekedar untuk mengingatkan kembali ke kita terkait dengan pelaksanaan asesmen di tahun 2022. Untuk itu saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, khususnya terkait dengan kebijakan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi sudah dipaparkan bahwa intinya asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah yang dimana terdapat 3 hal yang menjadi titik fokus persoalan, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tadi juga telah dijelaskan bahwa berbagai tahapan-tahapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 di jenjang SMP. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan ini juga kami menghadirkan narasumber terkait dengan pelaksanaan teknis asesmen nasional nanti di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, kepada narasumber kegiatan kita juga pada hari ini, yaitu Pak Yustira dan Pak Nurlan Agus sebagai koordinator teknis pelaksanaan ANBK untuk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakor Asesmen Nasional tahun 2022 yang tentu kami hormati. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih pada sampai sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2022. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mekanisme pelaksanaan persiapan pelaksanaan asesmen tahun 2022. Yang pertama adalah seperti kita ketahui bersama bahwa asesmen nasional sudah tahun kedua, untuk tahun ini sudah tahun kedua kita melaksanakan. Dan tentu kita banyak memperlakukan persiapan-persiapan. Namun sebelum kita masuk di pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2022 ini, mungkin saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk lebih memahami tentang terkait dengan asesmen nasional itu sendiri. Yang mana di tahun 2021, mohon maaf, mungkin sebagian sekolah, satuan pendidikan, mungkin hanya sebagian sekolah mungkin melaksanakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Sementara asesmen nasional ini menjadi penting, ya, sebagai bahan evaluasi untuk melihat kualitas pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah bagaimana memotret input, proses dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Nah, sedangkan di dalam pelaksanaannya peserta yang mengikuti adalah siswa, ya. Sampel dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk jenjang SMA. Kemudian untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar itu diikuti oleh pendidik dan kepala satuan pendidikan.
Yang berikutnya asesmen nasional bertujuan adalah untuk sebagai laporan satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan rencana jadwal pelaksanaan asesmen nasional tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kabid terkait dengan kebijakan. Namun ini saya sedikit lagi rencana jadwal pelaksanaan ini untuk jenjang SMP ya. SMP itu pelaksanaan di bulan September minggu ketiga ya, tanggal 19 sampai 22. Nah, kemudian waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk satuan pendidikan dan pendidik. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kepala Bidang, pelaksanaan survei lingkungan belajar ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya memang dilaksanakan di rentang waktu pelaksanaan asesmen atau AKM oleh siswa, namun di tahun ini di lebih awal dilaksanakan. Kenapa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, tentu kita banyak mengalami kendala karena proktor dan teknisi atau satuan pendidikan harus berhadapan dengan dua kegiatan yang sama, ya, yaitu AKM untuk siswa dan survei lingkungan belajar untuk guru. Nah, terkadang di sini hasil kemarin itu bahkan di survei lingkungan belajar itu ada perpanjangan. Kenapa ada perpanjangan? Karena memang ada beberapa sekolah satuan pendidikan yang memang belum tuntas melakukan survei lingkungan belajar, sehingga mungkin pihak kementerian melakukan memindahkan jadwal pelaksanaan survei lingkungan belajar lebih awal, dan waktunya pun cukup panjang, kurang lebih 10 hari, sehingga lebih maksimal dalam Bapak Ibu guru atau kepala satuan pendidikan untuk bisa mengisi survei lingkungan belajar. Ya. Kemudian waktu pelaksanaan asesmen nasional ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kabid terkait dengan waktu pelaksanaan asesmen nasional untuk peserta didik. Ini di simulasi 1 dan 2 itu akan diikuti oleh semua jenjang. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus itu untuk gelombang 1. Nah, kemudian tanggal 8 sampai 11 Agustus 2022 itu gelombang 1 dulu akan diikuti oleh semua satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan termasuk paket pendidikan kesetaraan. Ya. Kemudian untuk SMP ini ada tanggal 12 sampai tanggal 15 itu pelaksanaan gladi bersih. Setelah melakukan simulasi, tentu kita harus melakukan gladi bersih. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa semua peralatan atau persiapan kita pada saat pelaksanaan nanti itu sudah clear, sudah tuntas. Artinya tidak ada lagi kendala-kendala teknis terkait dengan persiapan peralatan, kemudian kesiapan infrastruktur lainnya. Ya. Kemudian tanggal 19 sampai 12 seperti tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan asesmen untuk jenjang SMP, MTS, SMP LB dan paket B. Ya. Saya kira mungkin ini tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lebar lagi, mungkin kita lanjut. Nah, kepesertaan kegiatan asesmen nasional dari tahun lalu saya kira mungkin sama, tidak berbeda, masih tetap sama. Dari jenjang pendidikan formal SD itu maksimal diikuti oleh 30 orang siswa di kelas 5. Tentu tambahan adalah 5 siswa cadangan. Nah, sedangkan di SMP itu kelas 8 maksimal 45 siswa dan 5 cadangan. Nah, untuk 45 peserta ini terkait dengan peralatan yang tersedia di sekolah. Peralatan yang tersedia di sekolah ini ada bantuan kemarin yang diberikan oleh kementerian, ada 15 komputer Chromebook. Nah, 15 komputer Chromebook ini itu sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan asesmen. Dan memang peruntukan bantuan itu adalah untuk asesmen. Jadi 15 ini dikali 3 sesi. Karena pelaksanaannya ini kan harus 3 sesi. Sehingga 45 peserta bisa melaksanakan secara langsung tanpa harus dalam 1 hari bisa dilaksanakan untuk literasi, dan hari kedua adalah numerasi. Ya. Tentu ada untuk hari pertama literasi dan survei karakter, kemudian yang kedua, hari kedua itu adalah survei lingkungan belajar dan survei numerasi dan survei lingkungan belajar. Ya.
Saya kira mungkin untuk pendidikan kesetaraan tidak sama. Kemudian berikutnya kepesertaan kepala satuan pesertaan dalam mengisi survei lingkungan belajar. Tentu yang sudah dijelaskan tadi bahwa kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan semua peserta didik yang terdapat atau yang terdaftar di Dapodik, untuk SMP atau pendidikan dasar atau di Kemendikbud dan EMIS untuk di Departemen atau Kementerian Agama. Nah, semua kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar di Dapodik wajib mengisi survei lingkungan belajar. Nah, tanpa kecuali, sehingga itu ada sebuah kewajiban. Tidak boleh lagi ada guru yang tidak mengisi survei lingkungan belajar. Apabila terdapat guru yang mengajar lebih dari satuan pendidikan, ya tetap ya harus mengisi survei lingkungan belajar pada satuan pendidikan yang diajari. Contoh di SD SMP satu atap, kepala sekolahnya satu kepala sekolah itu memimpin 2 satuan pendidikan, wajib mengisi di 2 satuan pendidikan itu. Nah, kemudian apabila terdapat kepala sekolah kemudian guru juga demikian. Kalau dia mengajar di sekolah induk, ya, katakan sekolah induknya di SD, di SMP, ya. Kemudian dia mengajar di sekolah lain, katakan di SMP, katakan SMP 5, kemudian mengajar di SMP 11, maka dia juga wajib mengisi survei lingkungan belajar di sekolah yang tempat dia mengajar. Nah, jadi sekolah induk dan non induk. Sehingga survei lingkungan belajarnya itu bisa terpenuhi di satuan pendidikan itu sendiri. Ya. Kemudian pelaksanaan tadi juga sudah disampaikan bahwa mode pelaksanaan ini ada berbasis komputer, tentu berbasis komputer dengan opsi online dan semi online. Nah, satuan pendidikan dalam pelaksanaan asesmen nasional ini lebih ditekankan pada bagaimana melaksanakan ini secara online. Kenapa? Karena secara online ini kita hanya membutuhkan koneksi internet. Nah, tetapi troubleshoot atau kendala-kendala di lapangan mungkin sedikit kita akan temukan. Ya, kendala-kendala teknis mungkin kalau kita menggunakan semi online itu harus membutuhkan infrastruktur yang cukup besar dan cukup mahal, harus membutuhkan server, harus sinkronisasi dan membutuhkan tenaga tenaga teknis yang betul-betul mumpuni, yang bisa memahami proses sinkronisasi, pemasangan virtual box, virtual box, kemudian virtual mesin, kemudian sehingga bisa selanjutnya bisa sinkronisasi. Nah, kalau secara online itu lebih sederhana, cukup menyediakan 1 komputer proktor dan 1 komputer klien. Nah, itu sudah bisa dilaksanakan asesmen nasional. Nah, kemudian yang kedua, berbagai sarana dan prasarana, resource sharing dan pelaksanaan asesmen nasional. Berbagai sarana dan prasarana ini tahun kemarin kita sudah coba laksanakan bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas TIK, sehingga dengan berbagai sarana ini sekolah yang tidak memiliki fasilitas TIK itu bisa melaksanakan asesmen nasional. Ya. Di satu sekolah katakan mungkin kalau tahun lalu mungkin ada kita terbagi atas beberapa gelombang, sehingga mungkin sekolah yang melaksanakan mandiri itu bisa melaksanakan di gelombang pertama. Gelombang kedua bisa diberikan kepada sekolah lain, sehingga sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas TIK itu bisa melaksanakan asesmen nasional. Setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan asesmen nasional dalam 2 gelombang. Tadi sudah jelaskan memang ada 2 gelombang. 1 gelombang itu dilaksanakan 2 hari. Ya. Nah, kemudian mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Pertama, panitia daerah mengakomodir tempat pelaksanaan asesmen nasional, terutama yang menumpang. Ya. Untuk sekolah yang menumpang ini nanti ada proses perval TIK yang dilaksanakan oleh panitia daerah atau des kabupaten. Ini kita akan melihat bahwa sekolah-sekolah mana yang harus menumpang, sekolah-sekolah mana yang harus mandiri. Jika sekolah itu memiliki fasilitas TIK yang memadai, minimal memiliki komputer atau Chromebook 15
unit, maka sekolah tersebut sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Nah, sedangkan sekolah yang tidak memiliki fasilitas, ya mungkin kalau tinggal kita lihat jumlah siswanya berapa. Kalau jumlah siswanya, katakan jumlah siswanya hanya 10 orang, ya SD ya, atau SMP hanya 10 orang. 10 orang ini bisa kita bagi. Nah, kita bisa bagi 3 sesi. Ya, jadi hanya beberapa komputer saja sudah bisa kita laksanakan. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini semaksimal mungkin bisa kita laksanakan, satuan pendidikan bisa melaksanakan asesmen nasional secara mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam satu hari pelaksanaan, satu hari dilaksanakan sebanyak 3 sesi, masing-masing sesi maksimal 2 jam. Ya, jadi tahun kemarin juga sama, tahun ini masih tetap 3 sesi. Jadi kalau satu sesi pertama adalah 15 peserta, sesi kedua 15 peserta, sesi ketiga 15 peserta. Jadi cukup 45 peserta dalam satu hari. Nah, kemudian pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Pengawas tadi sudah disampaikan juga, ini adalah pengawas silang, bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Pengawas diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Ini pengawas, nanti Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan pengawas-pengawas yang akan mengawas di sekolah-sekolah satuan pendidikan yang tempat mereka mengawas. Ya. Kemudian yang berikutnya, satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Jadi saya kira ini jelas. Tahun lalu tidak ada yang tidak terakreditasi, tidak asesmen. Semua yang terakreditasi maupun tidak bisa melaksanakan asesmen nasional. Kemudian pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan secara mandiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid bahwa Bapak Ibu tidak perlu harus mengisi survei lingkungan belajar dengan menggunakan laptop atau komputer. Bisa menggunakan handphone, ya, gadget, HP, di mana dan kapan dan di mana saja. Ya, Bapak Ibu lagi di jalan, mobil lagi santai, kemudian mau mengisi, boleh. Sehingga tidak ada alasan keterlambatan atau sampai tidak mengisi survei lingkungan belajar. Nah, ini sebenarnya yang kemarin waktu dilakukan perpanjangan survei lingkungan pengisian survei lingkungan belajar, ini jadi pertanyaan, kenapa bisa tidak mengisi? Padahal pengisian survei lingkungan belajar bisa dilaksanakan kapan dan di mana saja dengan menggunakan perangkat yang lebih sederhana, yaitu handphone. Ya, saya kira mungkin di tahun ini tidak ada lagi sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan yang tidak mengisi survei lingkungan belajar. Ya. Kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan tadi juga sudah disampaikan, pergantian peserta. Ya, ini kan ada 5 cadangan di setiap jenjang pendidikan, SD maupun SMP. Ya. Peserta cadangan dapat mengganti peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelumnya. Ya. Kemudian peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh, mulai dari awal, tidak dapat diganti pada sebagian asesmen. Artinya, jika ada peserta dari 45 ini ada 1-2 peserta yang tidak hadir, itu sebelum pelaksanaan itu bisa diganti dengan 5 peserta cadangan yang ada. Tetapi ketika peserta 45 itu sudah melaksanakan asesmen, kemudian tiba-tiba ada 1-2 peserta yang berhalangan hadir di hari berikutnya, maka itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Jadi mengganti itu adalah utuh, ya, atau secara penuh mulai dari awal pelaksanaan. Kalau 2 hari pelaksanaannya, maka dia pengganti ini dia harus mengganti dari hari pertama dan hari kedua. Ya. Kemudian susulan dan penjadwalan ulang. Ya, Bapak Ibu, tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir, baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali, seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Ya, di tahun kemarin itu ada beberapa sekolah yang memang terkendala terjadi pemadaman lampu, sehingga kemudian bisa nanti melalui helpdesk atau melalui
panitia daerah untuk kemudian melakukan penjadwalan ulang. Ya. Kemudian berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, ya berjenjang provinsi, kemudian LPMP, kabupaten kota dan satuan pendidikan, serta panitia luar negeri. Saya kira ini sudah juga disampaikan oleh Pak Kabid. Nah, kemudian alokasi waktu saya kira mungkin sudah disampaikan terkait dengan pelaksanaan di setiap hari asesmen. Hari pertama saya kira jelas untuk SMP, ya. Hanya kemarin itu yang berbeda itu hanya tingkat satuan jenjang SD. Kalau jenjang SD survei karakter kemarin hanya 20 menit, sekarang jadi 30 menit. Ya, hanya itu berubah. Kemudian berikutnya, bentuk soal dan komponen asesmen. Saya kira untuk bentuk soal dan komponen asesmen ini masih sama seperti yang lalu, yang tahun kemarin, tidak berubah. Ya, mungkin ada format soalnya, kemudian komposisi konteks dan teks stimulusnya itu ada, ya. Kemudian format jawabannya, nah, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan itu mungkin tidak ada perubahan, ya. Kemudian, nah ini menjadi penting Bapak Ibu bahwa infrastruktur TIK pada satuan pendidikan di tahun kemarin mungkin hanya beberapa sekolah yang melaksanakan asesmen nasional dengan menggunakan semi online. Ini ada 2. Semi online dan online. Nah, kalau kita lihat dari semi online ini infrastrukturnya terlalu banyak. Dan kemudian untuk memenuhi ini, saya kira mungkin kita menggunakan biaya yang cukup besar. Kita membutuhkan juga tenaga teknis yang minimal proktor dan teknis yang lebih banyak memahami bagaimana memasang virtual box, virtual mesin, kemudian lakukan sinkronisasi. Nah, kenapa tadi sudah saya sampaikan bahwa diharapkan satuan pendidikan untuk tahun ini diharapkan untuk menggunakan infrastruktur online. Nah, kenapa? Karena online ini lebih sederhana, ya. Nah, bentuknya ya tentu kalau kita berbicara komputer proktor ini bisa menggunakan komputer desktop atau laptop dan terhubung ke internet. Ya, sedangkan komputer klien boleh menggunakan desktop, PC, all-in-one, laptop, nah, tentu dengan spesifikasi monitor minimal 11 inci. Artinya kalau di bawah itu mungkin bisa saja, tetapi space-nya kalau terlalu kecil juga mungkin agak kendala. Minimal sekarang kalau yang Chromebook itu rata-rata monitornya 11,6 inci, ya, sesuai spesifikasi. Kemudian RAM minimal 2 GB, resolusi. Ya, saya kira ini HD free 10 GB, saya kira ini sudah semua terpenuhi. Kemudian, ini kalau web kamera ini opsional. Nah, di tahun lalu itu ini tidak digunakan. Nah, dan kemudian yang terpenting adalah komputer itu memiliki operating system. Ya, operating system ini yang biasa pemilik kita gunakan adalah Windows. Nah, sekarang kalau yang dipakai di Chromebook itu menggunakan Chrome OS. Nah, kalau Windows kita menggunakan aplikasi Exam Browser client. Nah, sedangkan di Chrome OS tinggal mengupdate aplikasi Chrome-nya, otomatis aplikasi Exam-nya akan muncul dan sudah bisa digunakan untuk asesmen nasional. Kemudian aplikasi. Nah, di aplikasi semi online ini kita bisa lihat bahwa harus menggunakan virtual hard disk yang dijalankan oleh VirtualBox. Ya. Kemudian harus ada komputer proctor browser atau browser proctor, exam browser client sama. Nah, jadi prinsipnya kalau semi online dan online tetap menggunakan browser proctor dan exam browser client. Nah, sedangkan topologi untuk semi online ini menggunakan IP, ya. Karena untuk sinkronisasi menggunakan IP statis dengan segmen 192.168.0.199 ya, atau sekian dan harus paling baik menggunakan LAN bukan WiFi. Nah, kalau kita menggunakan LAN otomatis kita butuh lagi infrastruktur tambahan, harus menggunakan kabel LAN, kemudian konektor, harus menggunakan hub switch. Nah, sementara di infrastruktur online kita cukup menggunakan tersedia jaringan internet, ya, atau bandwidth internet minimal 12 Mbps untuk 15 komputer klien.
Sehingga ini sudah stabil. Nah, menggunakan IP dinamis bisa, boleh menggunakan LAN, boleh menggunakan WiFi. Jadi lebih sederhana. Jadi mungkin saran saya di pelaksanaan asesmen nasional ini sebaiknya menggunakan online. Nah, persoalan kemudian ada beberapa sekolah yang tidak memiliki fasilitas internet. Itu bisa seperti dikatakan tadi Pak Kabid adalah bisa bergeser ke sekolah yang memiliki jaringan internet. Ya, tinggal pinjam tempat, nah, kemudian tetapi tetap melakukan secara mandiri. Ya, tinggal hanya pinjam tempat di mana ada tersedia jaringan internet. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi masalah. Nah, di mitigasi masalah ini, Bapak Ibu, terkait dengan pemadaman listrik, menyediakan, ya, atau paling tidak gini, kemarin kita sudah juga berusaha untuk menghubungi pihak PLN terdekat terkait dengan pemadaman lampu, tetapi ada saja hal-hal yang tidak bisa kita halangi ketika kemudian tiba-tiba mati lampu, terjadi pemadaman lampu. Bapak Ibu sebaiknya pada saat pelaksanaan menyediakan genset sebagai alternatif, ya, pengganti sumber arus listrik. Nah, jadi genset ini bisa menjadi alternatif kalau terjadi pemadaman lampu, ada genset, pelaksanaan asesmen tidak terjadi kendala. Kemudian jika kemudian ada sekolah yang mungkin sudah berusaha mencari genset, kemudian tetap juga tidak bisa melaksanakan asesmen, ya mungkin bisa segera melaporkan kepada HD Kabupaten atau ke panitia daerah, kemudian kita lakukan penyesuaian jadwal. Ya. Kemudian yang kedua, komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung. Ini ada saja, ini kemungkinan ini terjadi pasti. Ya, nanti Bapak Ibu di setiap satuan pendidikan sebaiknya menyediakan komputer cadangan minimal 2 atau 3. Ya. Sehingga ketika ada komputer yang sebentar digunakan bermasalah, itu bisa diganti dengan komputer cadangan yang ada. Nah, khusus untuk moda semi daring menggunakan HDD backup sinkron. Nah, nanti Bapak Ibu, saya mungkin akan ada beberapa sekolah mungkin yang menggunakan semi daring. Ya, sebaiknya untuk Bapak Ibu satuan pendidikan yang menggunakan semi daring, sebaiknya setelah sinkron selalu membackup VHD sinkron, sehingga ketika VHD-nya bermasalah kita bisa mengganti dengan VHD backup sinkron. Nah, sehingga tidak pelaksanaan asesmen tidak terkendala. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini biasa terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa. Tentu ini tetap kita melaporkan, Bapak Ibu sekolah satuan pendidikan melaporkan kejadian kepada tim teknis, ya, pada tim teknis HD Kabupaten, kemudian kita lakukan melaporkan ke jenjang berikutnya ke provinsi, kemudian untuk dilakukan penyesuaian jadwal atau penjadwalan ulang. Ya. Nah, kemudian yang keempat, terjadi gangguan jaringan dan internet. Nah, ini sering di beberapa tempat yang menggunakan jaringan internet IndiHome. Ya, biasa pada saat jaringan internet tidak bagus, ya mau tidak mau pasti yang menggunakan online itu tidak akan bisa melaksanakan, tidak akan bisa lanjut. Kenapa? Karena memang kalau online itu tergantung pada jaringan internet. Nah, bisa untuk Bapak Ibu bisa menyediakan alternatif dengan menggunakan ada beberapa provider yang bisa kita siapkan. Contoh di tahun kemarin itu banyak Bapak Ibu yang menggunakan Orbit. Ya, ketika terjadi masalah dengan komputer internet IndiHome atau yang fiber optik bisa beralih ke Orbit, atau juga bisa menggunakan provider Telkomsel yang ada di handphone, catering, boleh. Ya, nanti di satu HP itu bisa digunakan oleh beberapa komputer klien. Nah, intinya adalah bahwa infrastruktur online itu membutuhkan ketersediaan jaringan yang memadai. Nah, kemudian yang kelima adalah peserta tidak hadir. Saya kira sudah dijelaskan tadi bahwa peserta cadangan harus mengganti, ya harus diganti dari awal, bukan di pertengahan. Artinya kalau ada peserta yang sudah ikut kemudian tiba-tiba berhalangan, ya sudah tidak bisa diganti. Peserta cadangan bisa mengganti dari awal. Ya. Kemudian masalah aplikasi, ya
masalah aplikasi ini pertama dalam melihat ya, tentu kalau masalah aplikasi ini kita nanti ada di web ANBK. Di situ semua ada informasi-informasi terkait dengan aplikasi apa yang akan kita gunakan. Kemudian ketika ada kendala-kendala yang terjadi, apa tuh gangguan dari pusat, kadang-kadang error 500 atau 404, itu nanti informasi kita selalu pantau di web ANBK. Ya. Jadi segala sesuatunya itu bisa kita pantau di web ANBK, atau mungkin bisa menghubungi helpdesk kabupaten yang kemudian kalau tidak bisa kami tangani, bisa kami teruskan ke HD provinsi dan mungkin HD provinsi ke pusat ya. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan mekanisme pelaksanaan ANBK asesmen nasional di tahun 2022. Mungkin terkait dengan teknis aplikasi dan troubleshoot ini mungkin akan disampaikan oleh teman lain, itu Pak Nurlan, karena memang dalam pelaksanaan asesmen nasional ini sebenarnya yang paling penting adalah ketersediaan jaringan, kemudian ketersediaan infrastruktur komputer atau peralatan TIK yang ada. Ya, saya kira mungkin itu bisa kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin terima kasih atas penjelasan teknis dari Pak Yudhistira selaku narasumber kegiatan kita pada sesi kegiatan ini, yaitu masalah mekanisme pelaksanaan asesmen nasional tahun 2020 ya. Baiklah, kita lanjut mungkin sama Pak Nurlan sebagai narasumber lain juga yang terkait masalah penggunaan infrastruktur TIK dalam rangka menghadapi pelaksanaan asesmen nasional tahun 2002 ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Nurlan SPD untuk memberikan sedikit materinya terkait dengan kegiatan kita pada siang ini. Ya. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan oleh host. Karena di sini saya tidak terlalu panjang dalam memberikan paparan. Saya di sini mengikuti teknis pelaksanaan ya. Yang pertama itu mulai dari pendataan dulu ya. Pendataan. Teman-teman proker definisi bersama dengan operator Dapodik, karena sumber datanya itu berasal dari Dapodik. Untuk semester ini siswa yang dipersiapkan itu kelas 4, karena di semester berikutnya itu yang siswa kelas 5 ya, 5 yang akan ikut asesmen. Dia memastikan semua peserta siswa itu di Dapodik sudah semua ya, dan kemudian proktor sama juga dengan operator Dapodik bisa data siswa di server PD, kemudian turun lagi ke PD data ya. PD data, setelah PD data ada satu lagi halaman web yaitu BOAN. Setelah dari BOAN dinyatakan lengkap, kemudian teman-teman proktor itu jangan lupa masuk ke web ANBK. User dan passwordnya itu masih sama dengan yang kemarin ya. Kemudian reset dari itu masih sama dengan yang kemarin. Nah, dari web ANBK teman-teman proktor itu wajib menarik sampling, itu pertama. Nah, kalau tidak ditarik data sampling otomatis nanti tidak ada pesertanya. Nah, pesertanya itu diambil dari BOAN ya. Yaitu dari web ANBK juga itu masih ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman proktor, karena ini tugas berat seperti sini. Pertama itu setelah memastikan semua data siswa sampling yang akan ikut, proktor itu wajib mengatur sesi ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini yang kadang-kadang juga teman-teman proktor lupa kadang-kala cara mengatur sesi kemudian dengan jadwalnya. Setelah mengatur sesi dan jadwal, teman-teman proktor itu nanti akan mencetak kartu login peserta yang akan digunakan siswa dalam pelaksanaan asesmen itu, baik itu di dengan pelaksanaannya itu bisa login. Kemudian ada apalagi ini seperti infrastruktur ya. Infrastruktur
Karena tadi juga saya lihat sudah ada juga dibahas di infrastruktur yang tadi teknis pelaksanaannya, masalah pendataan tadi yang lengkap. Kalau di infrastruktur itu sekolah yang pertama itu wajib memiliki komputer atau laptop untuk proktor, itu yang pertama. Nah, disarankan ini untuk komputer proktor, gunakanlah komputer yang speknya agak kecil. Kemudian memiliki minimal 15 komputer klien plus cadangan. Nah, cadangannya boleh 2 ya. Ada komputer klien, kemudian koneksi internet. Nah, koneksi internetnya ini untuk 15 unit komputer itu diperkirakan itu sekitar 4 Mbps. Nanti teman-teman proker ini dan teknisi wajib mengecek kecepatan internet di sekolahnya apabila pelaksanaannya mandiri. Nah, ini yang mandiri ya, yang wajib mengecek kecepatan internet di sekolahnya. Ya. Kemudian ya mempersiapkan ruangan asesmen. Bisa aktif kameranya semua. Mempersiapkan ruang asesmen, lihat dari misalnya sekolah mandiri kan ada sekolah yang menumpang. Nah, itu akan kita bagi lagi jumlah peserta, bagi dengan 15 dibagi sesi. Jadi berapa ruangan yang kira-kira bisa disiapkan. Nanti ada seperti yang dibilang Pak Kabit tadi, ada nanti sosialisasi berikutnya masalah teknisnya ini. Kemudian saat pelaksanaan, teman-teman proktor itu yang pertama itu wajib diketahui itu ID sekolah. Nah, ini protokol sekolah, jangan sampai ID-nya. Setelah itu pada saat pelaksanaan kartu login yang harus disiapkan, hadir dan berita acara wajib diupload ya. Masalah di survei lingkungan belajar, nah ini dia di survei lingkungan belajar seperti yang kita lihat tahun kemarin itu sekolah yang sempat saya cek itu ada beberapa orang guru yang tidak melaksanakan survei lingkungan belajar sampai dapat susulan. Alhamdulillah kemarin bahwa wajib susulan melaksanakan survei lingkungan belajar kita menyelesaikan. Nah, mungkin itu saja yang paling penting, pertama di pendataan siswa ya. Jadi mungkin sudah bisa menyampaikan ke operator Dapodiknya. Sumber awal itu dari Dapodik untuk memeriksa data siswanya dari kelas 4 yang naik ke kelas 5. Kemudian ada beberapa lagi ini masalah di peralatan ya, peralatan. Nah, mungkin alangkah bagusnya kalau dari sekarang itu sudah bisa menguji coba kembali peralatan yang ada di sekolahnya. Kembali peralatan yang ada di sekolahnya. Seperti mungkin nanti dari host sudah punya rekaman data yang sudah mendapatkan TIK. Nah, itu wajib mandiri dan bagi sekolah yang tidak mempunyai peralatan itu, sekolah yang memiliki peralatan yang mandiri agar bisa ditumpangi. Nah, kemudian di verbal TIK ya, ini tadi sempat disinggung Pak Yudhira, setelah verbal TIK di sini teman-teman juga isi TIK mohon agar isiannya disesuaikan dengan keadaan sekolah. Mohon isiannya disesuaikan dengan isian sekolah ya. Karena itu juga sebagai tolak ukur dari Dinas Pendidikan untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh sekolah. Jangan kayak kemarin itu sampai komputer itu dari komputer klien. Nah, ini mungkin dari proktornya komputer server, klien, kemudian itu bandwidth. Nah, bandwidth pun kemarin itu ada yang mengisi sampai 1 tera, sampai 1 terabyte ya. Ada yang mengisi sampai 1 terabyte. Jadi
dimohon agar Bapak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan ke proktornya, teknisi dan operatornya agar data awalnya ya yang harus lebih diutamakan, yaitu data awal yang dari Dapodik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti masalah teknis lapangan mungkin saya dan Pak Yudhistira mungkin bisa membantu full pada saat awal pendataan sampai dengan pelaksanaan. Itu saja Pak Erwin. Ya, terima kasih banyak Pak Nurlan atas penjelasannya terkait dengan teknis pelaksanaan NBK tahun 2022. Oleh karena itu, sebelum kegiatan ini berakhir, kami menyampaikan kepada peserta Zoom meeting kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan asesmen tahun 2022 jenjang SMP di Kabupaten Konawe Selatan. Kalau jika ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan atau yang menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami buka sesi untuk mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan pertanyaan, pernyataan, atau mungkin saran-saran terkait dengan program pelaksanaan NBK tahun 2022 ini agar bisa lebih sukses dari sebelumnya. Kebetulan pada sore hari ini ada mewakili Kepala Dinas, yaitu Bapak Sekdis, Pak Hasim Amir SPD, kemudian Pak Sailan SPD selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian ada dua narasumbernya kita juga, yaitu Pak Yudhistira dan Pak Nurlan. Ya, oleh karena itu kami persilakan kepada peserta yang ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan maupun saran atau rekomendasi terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 di Kabupaten Konawe Selatan. Kami persilakan dengan hormat. Ya, ada? Tetap satu. 32. Tetap satu. Oke, silakan tetap satu duluan. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan, yang saya hormati Kepala Bidang Dikdas, Bapak-bapak, saudara-saudara saya pemateri dalam kegiatan ini. Dalam keterkaitan dengan pembiayaan, ada yang perlu sampaikan bahwa kami di Launti kemarin seperti yang disampaikan tadi Pak Kabid, kemudian disampaikan juga Pak Yudhistira tadi, bahwa memang pada akhirnya meskipun kami menentukan bahwa pelaksanaannya mandiri, kemudian kami terpaksa memang harus memboyong ke tempat lain siswa-siswa beserta guru-guru kami. Nah, dalam hubungannya dengan pembiayaan itu tentu memang anggarannya itu menjadi membengkak karena kami harus, seperti pengalaman yang lalu itu kami harus bermalam. Nah, kebetulan Pak Kabin ini kan manajer BOS, jadi kemarin pada saat penyusunan anggaran itu memang bisa jadi ada teman-teman yang terlupa lagi memikirkan itu, jadi bisa jadi akan ada pergeseran-pergeseran ataupun perubahan-perubahan yang akan kami lakukan. Apalagi jadwal ini kan baru kita tahu, meskipun kemarin kita sudah sesuaikan dengan jadwal yang lalu, tapi karena jelas ada pergeseran-pergeseran itu jadwal yang ada yang kami lihat tadi. Jadi itu hanya sekedar penyampaian dari saya bahwa memang anggaran kami itu selain terus di Launti ya, selain membengkaknya transportasi mulai dari transportasi mobilisasi siswa, juga dalam hal konsumsi itu. Jadi mungkin ada bisa dari Pak Kabin mungkin bisa memberikan penguatan atau semacam apa. Dan itu tidak menjadi masalah juga, tapi lebih bagus kalau kami pamit. Saya kira seperti itu. Ya, makasih banyak Pak Suarlan dari SMP 1 Konawe Selatan, yang intinya mempertanyakan masalah pembiayaan terkait dengan pelaksanaan asesmen, di mana bahwa Launti memiliki khusus terkait dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu mungkin
Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar selaku juga manajer BOS pada kesempatan ini juga bisa langsung memberikan arahan terkait pertanyaan ini. Ya, kami persilakan kepada Pak Kabid mungkin langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Di paparan saya tadi, saya sudah sampaikan bahwa untuk kegiatan pelaksanaan asesmen ini, terkhusus untuk pembiayaan di satuan pendidikan, itu dibebankan melalui dana BOS. Nah, terkait dengan mobilisasi peserta asesmen dalam hari ini siswa, yang bisa kita anggarkan pembiayaannya adalah sekolah-sekolah yang status pelaksanaannya itu menumpang. Tetapi kalau status pelaksanaannya mandiri, maka tidak bisa anggaran itu adalah bagi sekolah-sekolah yang status pelaksananya itu menumpang. Tetapi kalau dia mandiri, apalagi mandiri ditumpangi, itu tidak bisa kita masukkan mobilisasi siswa, karena asumsinya kalau mandiri, apalagi mandiri ditumpangi, pelaksanaannya di satuan pendidikan masing-masing. Ya kan? Terkait dengan perubahan Bapak Ibu untuk penggeseran, yang saya pahami di dana BOS itu yang sekarang di Arkas itu, untuk penggeseran memungkinkan kita lakukan penggeseran, tetapi untuk penggeseran yang rekening sejenis, katakanlah misalnya dari Barjas ke Barjas. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang belum menganggarkan kegiatan ini di Arkasnya kemarin, lalu Bapak Ibu mau melakukan perubahan, itu nanti setelah cut off di 30 Agustus. Kenapa di 30 cut off di 30 Agustus itu baru bisa kita melakukan perubahan. Nah, yang perubahan itu sudah boleh dari rekening Barjas misalnya kita bawa ke rekening modal, atau sebaliknya. Itu begitu penjelasan saya. Jadi yang namanya mandiri tidak bisa kita gunakan transportasi untuk akomodasi peserta, kecuali yang menumpang, ya kan? Iya ya, ya. Kasih banyak penjelasan dari Pak Kabid tentang pertanyaan dari SMP Tahap 1 Konawe Selatan, yang pada akhirnya yang pada intinya bahwa penambahan kegiatan yang dianggarkan lalu BOS, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan review ulang terhadap pembiayaan yang tercantum dalam Arkasnya. Kemudian termasuk juga memperbaiki status pelaksanaan ANBK, apakah mandiri atau mandiri ditumpangi atau menumpang. Kemudian saya kira jelas ya. Kemudian ada pertanyaan tadi dari SMP 32. Ya, SMP 32. Ya, silakan Pak, silakan Pak Wars. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Seknis, Pak Kabid, serta Bapak-Bapak pemateri yang saya hormati. Materi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang ada, saya mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun lalu. Ini hanya sebatas mungkin harapan Pak ya, untuk di tahun lalu itu kapasitas server kita kemungkinan masih terbatas dan mengalami kendala pada saat jadwal pelaksanaan gitu. Seingat saya yang lalu itu kita melaksanakan ANBK sampai melewati batas waktu yang telah dijadwalkan, bahkan di maghrib itu baru selesai pelaksanaan. Kami berharap untuk di tahun 2022 ini kapasitas server kita ini sudah bisa memadai, sehingga kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan penggunaan jaringan dan server itu bisa lebih maksimal lagi
digunakan di tahun 2022. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, hasil pelaksanaan ANBK yang lalu itu kita sudah, sekolah saya juga sudah mendownload hasilnya, tetapi ini mungkin perlu kami diberikan pencerahan terhadap hasil yang diperoleh masing-masing satuan pendidikan yang berkaitan dengan karena untuk saya sendiri belum begitu memahami apa keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh sekolah pada saat ANBK yang lalu gitu. Misalnya ada keterangan di situ cukup, kemudian sementara berkembang dan sebagainya. Ini supaya kita bisa satu pemahaman dan sekolah bisa mengevaluasi serta mengambil langkah-langkah kalau memang terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam lingkungan satuan pendidikan tersebut. Saya kira itu dua yang perlu kami sampaikan, kami pertanyakan juga kepada Bapak pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak Warsono dari SMP 32 Konawe Selatan yang menyampaikan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Yudhistira atau Pak Nurlan terkait dalam masalah kapasitas server penggunaan asesmen nasional pada tahun lalu, yang kemudian diharapkan bahwa pada tahun ini kapasitas server di pelaksanaan asesmen tahun ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua, sebelum mungkin dijawab oleh Pak Kepala Bidang selaku host maupun Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, kami ingin menyampaikan bahwa hasil pelaksanaan asesmen nasional tahun lalu kami sudah sementara rampungkan untuk menjadi bahan acuan. Yang selanjutnya akan kami undang kepala sekolah, seluruh kepala sekolah untuk kita lakukan bedah atau evaluasi bersama terhadap hasil pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Oleh karena itu, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Yudhistira atau Pak Nurlan, sedangkan untuk pertanyaan kedua nanti bisa dijawab langsung oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Ya. Persilakan mungkin Pak Yudhistira atau Pak Nurlan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Dari SMP 32 ya. Saya kira mungkin begini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan kendala teknis yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tahun lalu, ini memang menjadi masalah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan kendala ini tidak terjadi hanya di Konawe Selatan. Dan saya kira mungkin untuk penanganannya mungkin kita hanya bisa memantau web ANBK. Nah, segala sesuatu yang terjadi terkait dengan kendala teknis itu akan bisa kita lihat informasinya di web ANBK. Artinya kalau terkait dengan kapasitas server, bukan kami untuk bisa meningkatkan kapasitas server, karena ini servernya dari kementerian, dari pusat. Artinya kalau itu kemudian servernya di tingkat kabupaten, mungkin bisa kita antisipasi saat ini, mungkin kita persiapkan server kira-kira ketersediaan kapasitas server yang lebih memadai sehingga mungkin tidak akan terjadi. Tapi karena ini kewenangan pusat, semua server itu ada di pusat, maka kita hanya bisa menunggu perbaikan dan melihat segala informasi terkait dengan kendala teknis yang ada di web ANBK. Saya kira mungkin bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh teman Pak Nurlan. Ya, terima kasih. Ya, demikian Pak Nurlan mungkin bisa tambahkan. Masalah dari server ya. Kalau masalah server pusat itu memang itu ada beberapa kendala karena yang online ya. Kemarin saya rasa tim teknis pusat itu sudah mengantisipasi untuk tahun ini. Untuk ragu salah masalah teknis dari pusat. Hanya yang kita perlu kecilkan itu masalah dari sekolah masing-masing ya. Di sekolah masing-masing itu yang perlu kita antisipasi seperti yang saya sampaikan tadi itu masalah infrastruktur sekolah ya. Mungkin sudah ada di dinas pendidikan
sekolah yang sudah mendapatkan bantuan TIK kemarin itu istilahnya di melaksanakan mandiri. Jadi karena peralatannya kalau di TIK sudah siap untuk mandiri. Mungkin lagi untuk melaksanakan menumpang. Nah, masalah kalau dengan internet di sekolahnya itu wajib mengetes dulu. Kalau memang internet di sekolahnya kurang memadai, mungkin bisa melakukan pergeseran di mana ada koneksi internet yang bagus, atau menggunakan cara-cara lain bagaimana sampai sekolahnya itu bisa sampai internet yang lumayan kencang. Karena kita butuh di sini cuma 12 Mbps ya untuk 12 komputer klien. Mungkin itu Sono SMP 32. Siap. Terima kasih, Pak Materi. Erwin, moderator. Ya, silakan Pak. Tambahan dari Pak Sekdis. Ya, saya minta maaf, saya minta waktu karena tadi ada terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Berdasarkan hasil AN yang lalu, yang pertama yang saya sampaikan, memang kita di Dinas Pendidikan kalau bisa kita harus survei persiapan daripada satuan pendidikan. Nah, ada beberapa kejadian, artinya ketika terjadi mutasi kepala sekolah, ada salah satu satuan pendidikan yang melaksanakan AN yang lalu tahun 2021. Kepala sekolah yang lama sudah menyiapkan alatnya, tetapi setelah dipasang di sekolahnya itu nampaknya jaringan kurang memadai. Akhirnya dipindahkanlah alat itu di kediaman kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini alat yang sudah dibeli dengan menggunakan dana BOS itu tidak digunakan di sekolah. Tapi setelah dipasang di rumah kepala sekolah yang bersangkutan, itu nampaknya jaringan bisa terakses dengan baik. Dan disitulah tempat pelaksanaan kegiatan daripada AN sekolah yang bersangkutan tahun lalu. Nah, setelah terjadi mutasi, kepala sekolah baru tidak mau mengakui itu. Tidak mau mengakui. Jadi dalam hal ini, maksud saya, kita Dinas Pendidikan, kalau bisa kita survei dulu sekolah-sekolah yang sudah menyatakan dia mandiri. Ataupun misalnya sekolah-sekolah yang akan ditumpangi. Bagaimana? Apakah dari sisi jaringannya atau dari sisi peralatannya, supaya betul-betul siap. Jangan yang lalu nanti sudah dekat baru tes-tes jaringan. Nah, ini yang menyebabkan sehingga penyelenggaraan yang lalu itu ada berbagai masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya dengar ada teman dari Launti yang bertanya masalah anggaran. Terkait dengan ini, makanya saya minta kepada teman-teman kepala sekolah dalam menentukan pelaksanaan AN nanti di tahun 2022, supaya jangan kalau memang gabung, ya menggabung atau menumpang. Kalau memang mau mandiri, ya mandiri. Itu supaya tidak terjadi permasalahan dalam penganggaran. Apalagi tadi saya lihat pemaparan dari Kabid Tikdas selaku manajer BOS itu, bahwa ada beberapa komponen pembiayaan yang bisa dilakukan oleh BOS di tahun 2022 ini. Nah, jadi seperti tadi yang dipermasalahkan kalau saya untuk menghindari terjadinya permasalahan di akhir tahun, itu lebih baik Satap 1 kalau memang jaringan di Launti sana tidak bagus,
Ya, lebih baik bilang menumpang. Menumpang di mana? Kalau bisa memang itu masuk dalam kategori yang bisa dibiayai oleh komponen dana BOS. Apa yang biasa dari komponen-komponen itu bisa dibiayai oleh dana BOS, maksud saya. Itu. Terkait dengan penganggaran ini, makanya saya minta kepada teman-teman kepala sekolah, ketika misalnya apa tadi yang dipaparkan oleh Kabid Dikdas selaku manajer BOS tahun 2022, ketika komponen-komponen itu tidak ada dalam perencanaannya, dalam ARKAS, tolong supaya pada perubahan anggaran setelah cut-off tanggal 31 Agustus tahun ini, supaya segera melakukan perubahan dalam ARKAS-nya. Ya, dalam RKAS-nya. Supaya tidak menjadi bahan permasalahan oleh pemeriksa nanti. Dalam hal ini BPK. Selanjutnya yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ingin atau yang menumpang supaya sedini mungkin bisa melakukan koordinasi dengan baik dengan kepala satuan pendidikan di mana tempatnya kita mau menumpang. Ya, supaya terjadi koordinasi yang baik, terutama dalam pembiayaan persiapan pelaksanaan AN di tahun 2022 ini. Itu. Maksud saya dalam ini supaya jangan terjadi beberapa waktu yang lalu saya ada dapat sekolah yang yang menumpang itu ada ada semacamnya walaupun tidak disampaikan secara langsung tapi kepala sekolah tempat yang ditumpangi itu ada keluhan. Makanya supaya dari sisi persiapan dalam hal ini penganggaran untuk pembelian komponen-komponen yang dibutuhkan itu supaya di-clearkan memang ya kepada sekolah yang mau menggabung. Yang keempat, saya ingin menyampaikan kepada kepala-kepala sekolah yang mewakilkan pada pertemuan ini supaya jangan lagi ketika misalnya yang sudah ditunjuk untuk mewakili pertemuan hari ini, setelah disampaikan bahwa ini adalah yang harus dilakukan, itu tidak bersiap lagi. Ya, makanya tinggal dipilih apakah mau menggabung atau mau mandiri. Ya, biasanya itu teman-teman kepala sekolah ya tidak semua, tapi ada. Ketika sudah tidak hadiri pertemuan, dia suruh wakilkan misalnya kepada guru atau kepada salah satu wakilnya. Ketika disampaikan juga hanya didengar sepintas lalu tapi tidak dilaksanakan. Akhirnya yang ikut bingung mau apa yang mau dilakukan. Yang kelima, saya ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh satuan pendidikan yang akan melaksanakan AN ini, tolong supaya peralatannya, utamanya komputernya ini, supaya betul-betul dilihat kelayakannya. Apa bisa atau tidak. Jangan nanti setelah pelaksanaan, apakah itu komputer yang mau digunakan pada hari H, dites, maupun semua komputer-komputer cadangan. Supaya diperhatikan itu. Artinya dites lah apakah bisa atau tidak. Ya, jangan sampai saya ada pengalaman yang lalu ya komputernya bermasalah, ketika diganti dengan komputer yang lain itu juga bermasalah. Akhirnya ya terjadilah ada yang lambat, tidak sesuai dengan jadwal dan sebagainya. Jadi poin-poin tadi yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan pada saat kita monitoring pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 supaya tidak terulang lagi di tahun 2022 ini. Saya kira itu cukup. Makasih. Ya, kasih banyak penjelasan, tambahan penjelasan dari Bapak Sekretaris Dinas.
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, yang intinya beliau mengharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan asesmen nasional tahun 2022 ini bisa lebih sukses dibanding tahun sebelumnya. Di antaranya Bapak Ibu Kepala Sekolah pada kesempatan ini yang hadir pada kegiatan Zoom meeting bisa sedini mungkin mulai melakukan koordinasi antar satuan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang melakukan menumpang pada proses pelaksanaan ANBK tahun 2020-nya. Kemudian juga beliau juga menyampaikan bahwa sedini mungkin kepala sekolah bisa melakukan evaluasi dan penilaian serta pemahaman terhadap Juknisbos yang berlaku. Ya, apalagi memang intinya beliau mengharapkan betul-betul bahwa pelaksanaan yang satuan pendidikan bisa lebih sukses dibanding tahun sebelumnya, khususnya bagi satuan pendidikan yang sudah memiliki peralatan TIK yang mumpuni, sehingga beliau menyampaikan bisa lebih mandiri. Kalau sudah didukung peralatan dan kualitas jaringan yang memadai, kenapa tidak kita coba untuk mandiri? Apalagi memang beliau kapasitas pribadinya dalam hal karakter dan pembawaan memang ya dalam beberapa hal beliau memang sangat mandiri. Ya. Itu harus kita akui. Ya, saya kira mungkin tambahan penjelasan bisa dari Pak Kabid terkait dengan evaluasi pelaksanaan hasil ANBK tahun lalu yang kemudian bisa menjadi bahan renungan atau refleksi serta evaluasi bagi SMP ketiga 2 khususnya dan bagi SMP secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Ya, silakan Pak Kabid memberikan tanggapan. Terima kasih. Yang pertama, sebelum saya masuk ke hasil asesmen terkait dengan kesiapan sekolah, terkhusus di 2020 ini, harapan kami seperti ini. Kemarin kadang terjadi seperti itu karena ketika kita melakukan perpal TIK untuk kesiapan asesmen, ada beberapa sekolah yang melakukan perpal itu sesungguhnya melakukan perpal hanya karena untuk mencapai mandiri, lalu mereka kadang mengada-ada. Ya, saya contohkan saja misalnya Bapak Ibu di kesiapan peralatan komputer. Kemarin kan di perpal itu kan di situ sudah dibuatkan data berapa komputer milik sekolah dan berapa komputer yang bisa dipinjam. Lalu berapa kecepatan speed testnya di situ, baik untuk download maupun untuk uploadnya. Nah, kadang apa mereka tidak pahami atau seperti apa, mereka abaikan itu kecepatan speed testnya. Nah, ketika mereka langsung isi, nah untuk penetapan terkait dengan status pelaksanaan, apakah dia mandiri ditumpangi atau mandiri atau menumpang, itu bergantung dari hasil data-data di perpal TIK itu. Sehingga kita di Dinas, setelah dari hasil perpal itu, di situ sudah terbagi 3 kategori itu. Nah, yang kita intervensi oleh Dinas, di mana kita mau bawa sekolah-sekolah ini yang statusnya menumpang, di mana kita mau distribusi. Nah, sementara yang mandiri, apalagi mandiri ditumpang ini sesuai dengan data yang ada di perpal TIK, itu tidak bisa kita ubah lagi. Itu bisa diubah ketika misalnya kita reset ulang apa yang mereka sudah pernah perpal, lalu mereka perbaiki kembali. Dan memang kemarin kalau saya lihat memang ada beberapa sekolah itu yang melakukan perpal-perpalan. Artinya perpal yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahnya. Artinya yang kita kejar mandiri, tetapi lalu kemudian tidak akan kita memaksakan. Kalau misalnya ketersediaan peralatan itu di sekolah, itu tidak bisa kita siapkan, ya kan? Nah, harapan kami di tahun ini betul-betul kita lakukan perpal. Terkait dengan misalnya untuk speed testnya, saya kira tidak terlalu sulit lagi karena di aplikasi sudah bisa kita download untuk mengukur speed test itu. Coba kita bayangkan kemarin itu ada yang speed testnya sampai ribuan malah ratusan. Dia punya kapasitasnya. Kami tanya, loh ini ngisinya dari mana ngambilnya?
ya kami isi saja. Supaya dia kelihatannya bisa masuk kategori bisa mandiri atau mandiri ditumpangi. Ya kan seperti itu. Nah, mungkin yang mindset ini yang perlu kita ini. Terkait dengan hasil asesmen, kami seperti sudah disampaikan Pak Ridit tadi, kami karena di kabupaten yang bisa kami akses itu, kami tidak bisa mengakses per sekolah. Tapi yang bisa kami akses itu adalah untuk hasil laporan hasil asesmen nasional untuk tingkat kabupaten. Lalu kami melakukan analisa kajian terkait dengan itu, apa-apa hal yang masih kurang. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita belum mencapai target seperti kemarin waktu kami rakor itu disampaikan di minimal di angka 2. Itu baru bisa dikatakan kategorinya sudah agak bagus. Tapi yang di bawah itu dianggap masih kurang. Lalu itu yang kemudian yang akan kita evaluasi, kita akan tindak lanjuti. Lalu ada di chat ini ada yang SMP 18 yang mempertanyakan terkait dengan hasil ini karena belum bisa mengakses hasil asesmen nasional karena ada pergantian kepala sekolah. Itu mekanisme yang ada terkait dengan itu karena kita di Konawe Selatan belum ada co-captain. Kami sudah berkomunikasi dengan kapten yang ada di Sulawesi Tenggara untuk membantu sekolah-sekolah, utamanya sekolah-sekolah yang melakukan pergantian sekolah untuk mengaktifkan akun daripada kepala sekolah yang baru itu. Nah, lalu terkait dengan untuk mengaktifkan itu, mohon karena di data kemarin kami buka untuk di akun ID Belajar itu masih banyak teman-teman guru, mungkin juga termasuk kepala sekolah yang belum mengaktifkan akun ID-nya itu. Nah, yang saya khawatir teman-teman kepala sekolah yang belum bisa mengakses itu, akunnya belum diaktifkan. Untuk itu kembali saya anjurkan untuk dicek kembali akun ID Belajarnya itu di setiap sekolah, apakah itu sudah diaktifkan. Kalau itu sudah, nanti kami dari kabupaten minta bantuan ke kapten di provinsi. Dan kalau karena kapasitas di provinsi itu cuma satu kaptennya, kalau misalnya tidak bisa ini, mungkin kami bisa langsung komunikasi ke pusat untuk melaporkan sekolah-sekolah mana yang belum bisa mengakses hasil asesmennya itu karena terkait dengan akun ID Belajar kepala sekolahnya yang belum bisa diakses. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Lalu saya tambah sebelum ini Bapak Ibu, untuk sekolah-sekolah yang menumpang, yang akan menumpang, tolong diperhatikan juga radius sekolahnya tempatnya nanti akan menumpang. Artinya terkait dengan resiko kemungkinan yang akan misalnya ini, walaupun itu tidak akan terjadi, tapi terkait dengan analisa resiko ketika kita akan menumpang, itu salah satu menjadi pertimbangan untuk kita. Karena lumayan jauh, kali dari Namu bangun menumpang di Kendari. Ada yang dekat Pak, Sampah Halidin. Mungkin di situ kita lihat. Atau misalnya tidak di Via, ya? Saya kira mungkin di situ lebih ini. Biaya transportasinya juga dari Namu ke Via mungkin tidak terlalu ya kan? Sambil kita upaya pusat melakukan kerjasama dengan Kementerian Infocom terkait dengan daerah-daerah yang masih black spot. Kita tunggu mungkin itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pusat itu bisa terrealisasi terkait dengan pembukaan untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang masih black spot. Terima kasih tambahan penjelasan dari saya. Ya, makasih banyak penjelasan dari Pak Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Saya kira jelas ya, Mas War. Halo. Pak Moderator, bisa saya tambahkan sedikit? Ada yang saya lupa. Oh ya, silakan ditambahkan Pak. Jadi ini
saya hanya mengingatkan karena kebetulan waktu kita untuk persiapan asesmen ini kan masih ada waktu. Tolong lagi di tahun ini ketika ada informasi dari bidang Dikdas tentang sinkronisasi dan selanjutnya apa itu perval dan selanjutnya, tolong teman-teman satuan pendidikan supaya cepat merespon, supaya jangan lagi nanti di detik-detik terakhir baru kita ini, supaya kita cepat bisa memetakan bagaimana yang sebenarnya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan terakhir. Terima kasih. Ya, makasih banyak tambahan penjelasan dari Bapak Sekretaris Dinas. Sekedar informasi bagi seluruh kepala sekolah jenjang SMP di Kabupaten Konawe Selatan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Sekdis dan maupun Pak Kabid bahwa terkait dengan kendala-kendala pelaksanaan ANBK karena rentang waktu masa pelaksanaan ANBK kita masih memiliki ada waktu, sehingga harapan kami ada berbagai hal-hal yang mau perlu ditanyakan kepada kami. Kebetulan kami di Dinas sudah membentuk tim yang khusus menangani masalah asesmen, yaitu di mana Pak Kadi sebagai penanggung jawab, Sekdis maupun Pak Kabid serta saya. Kemudian terkait dengan persoalan teknis, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa bertanya kepada Pak Yudhistira maupun Pak Nurlan serta Pak Jamil selaku admin kami di tingkat dinas. Saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup. Ya, Pak Made, Pak Made Lodin, ada pertanyaan? Oh ya. Ya, silakan Pak Made Lodin. Iya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Jadi sore Pak. Ya, Bapak-bapak hadirin semuanya, Pak Sekdis, Pak Kabid, Pak Pemateri, semua saya hormati. Jadi saya langsung saja Pak. Jadi berkenaan dengan pelaksanaan asesmen kemarin di tahun 2021, kami SMP 40 melaksanakan yaitu online mandiri Pak, online mandiri. Namun pada saat pelaksanaannya itu kami mengalami beberapa kendala, ya, beberapa kendala. Yang salah satunya itu pada saat pelaksanaan itu sering sekali terjadi error, kemudian aplikasi itu tiba-tiba tertutup atau sering disebut dengan bandwidth. Nah ini sehingga sering kita memberikan memasukkan token. Nah sehingga pada saat itu proses pelaksanaan asesmen untuk kami di SMP 40 itu mempengaruhi hasil. Ya termasuk hasil, kondisi anak-anak dan anak-anak tidak maksimal untuk melaksanakan asesmen tersebut. Dan bahkan pada saat pelaksanaan itu terus terang kami pada saat itu melewati batas Pak, mungkin sampai 3 tahap itu hari, sehingga terus terang saja pada saat itu yang hadir karena batas waktunya sudah lewat, bahkan sampai jam 7 malam lewat sampai jam 7:30 malam, sehingga pada saat itu orang tua banyak yang hadir ke sekolah. Nah, belajar dari itu Pak, mudah-mudahan di tahun 2022 hal itu tidak terjadi. Nah, untuk itu saya mohon ke depannya kepada Bapak-bapak pemateri dan penentu kebijakan supaya kami khususnya di Lalembo yang memang kondisinya jaringannya kurang bagus, supaya mendapat ya semacam ya masukan-masukan sehingga ke depannya lebih bagus Pak. Saya kira itu Pak, makasih banyak Pak. Selamat sore. Sore Bli. Terlalu jauh. Ya, tunggu informasi. Ya, Pak Mamur mau bertanya? Iya, silakan Pak Mamur.
Jarak berapa kak yang dia mau tanyakan? Kalau SMP2 bukan bertanya, hanya silakan menyampaikan sikap bahwa SMP2 pada dasarnya selalu siap. Mantap. Ya, ya. Makasih banyak Pak Mamur. Jadi tindak lanjut dari penyampaian apa yang disampaikan oleh Pak Madeludin terkait dengan persoalan-persoalan mitigasi masalah yang terjadi selama proses ANBK tahun lalu. Di tingkat dinas juga kami insya Allah tahun ini juga melakukan upaya dengan melakukan surat sebagaimana yang pernah biasa kami lakukan. Kalau terkait dengan PLN, kami biasa juga melakukan koordinasi atau bersurat kepada PLN khususnya di jelang pelaksanaan asesmen atau ujian nasional untuk tidak dilakukan pemadaban. Kemudian tahun ini juga karena prosesnya asesmen itu menggunakan jaringan, insya Allah tahun ini juga kami akan berkoordinasi dengan pihak Telkomsel sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang tadi, bahwa setidaknya proses pelaksanaan asesmen nasional tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Pak Kabid? Cukup. Dari saya cukup. Ya. Oh ya, ya. Mana saya kira sudah selesai semua? Kalau bisa diaktifkan semua videonya, kita mau ambil dokumentasi. Iya. Ya, boleh. Ya, mohon peserta semua diharapkan mengaktifkan videonya untuk keperluan dokumentasi. Diharapkan sebagaimana yang telah kami sampaikan di chat grup bahwa diharapkan semua peserta dapat mengisi link absen serta mengaktifkan videonya untuk persoalan dokumentasi untuk dikirim ke panitia provinsi dan panitia asesmen nasional di tingkat pusat. Bu Mega aktifkan tuh ya Bu Mega. Iya. Putu. Pak Sumarlan itu aktif. Terus Rajun itu ya, aktif itu ya. Itu Aser siapa kait? Oh, Pak Hasim. Hasim. Bukan saya. Dari itu Samsung belum ganti kan username-nya. Ya. Oke, saya kira sudah ya. Siap. Ya. Mana Pak Kabid? Masih ada informasi? Oh, Mamur ini yang muncul. Mantap kalau. Pak Erwin. Ya. Kalau SD kapan? Menunggu informasi bos dari pusat. Aku jahat informasi mengacu seperti tahun lalu itu bukan lewat daring tetapi langsung luring. Memang kami masih menunggu dari itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Mungkin satu hal yang ingin saya ingatkan ke teman-teman dan mungkin ini juga teman-teman lain terkait dengan persiapan kita pelaksanaan asesmen nasional. Kami mohon supaya peraturan kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Penilaian Kemdikbudristek tentang itu dipelajari karena termasuk pembiayaan yang melalui kalau mungkin di Juknis itu tidak secara detail dijelaskan komponennya di situ untuk pembiayaan asesmen, tetapi di peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Penilaian di situ lebih detail sehingga asesmen. Sehingga kalau misalnya ke depan ada audit bahwa
kok di juknis tidak ada. Untuk penguatan kita itu di situ kita lihatkan yang ada di pos asesmen itu. Ya. Itu untuk tambahan penyampaian saya ke teman-teman kepala sekolah. Terima kasih. Ya, kasih banyak Pak Kabid atas penyampaian tambahan informasi. Kemudian melalui kesempatan ini juga kami ingin sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang untuk mengetahui secara real hasil asesmen yang lalu, kami di tingkat kabupaten hanya bisa mengakses untuk data secara keseluruhan di kabupaten. Oleh karena itu, nanti sesi berikutnya kami akan minta semua kepala sekolah mengirimkan hasil-hasilnya pelaksanaan asesmen nasional tahun 2002 beserta rencana evaluasi dan tindak lanjut apa yang hendak dilakukan agar pelaksanaan asesmen nasional tahun 2020 ini lebih baik daripada sebelumnya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya kami sampaikan kepada Pak Sekdis, Pak Kabid, kemudian narasumber, serta rekan-rekan kepala sekolah secara keseluruhan yang hadir pada Zoom meeting sampai hingga sore ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.